256. Demi kewarasan bersama. Aku berikan kecup di dahimu saja, kamu sudah keringat dingin begini. Apalagi kalau aku melakukan yang lainnya. Di, Bapak ngerjain saya bukan? Reiko sudah duduk di samping Aida dan ekor matanya melirik pada Aida, sambil dia melemparkan handuknya sembarang saja. Karena memang dia tidak suka tidur pakai apa-apa, seperti yang selalu dia katakan pada Aida. Dan Aida pun juga tidak berkomentar, karena percuma, sudah seperti itu kebiasaannya. Memang kamu pikir aku tertarik padamu? Lagian kamu sedang head, memang aku bisa ngelakuin apa? Bapak nih, kalau ketahuan ibu dan kekasih bapak, aku bilang jangan banyak kalau. Reiko malah menaruh jari telunjuknya di bibir Aida dan menarik wanita itu mendekat padanya. Aku capek banget nih, badanku udah pegal-pegal. Jadi jangan lagi ngajak ngomong aku ya. Aku bener-bener capek banget tadi tuh, ruang tamu, dapur, meja makan, ruang TV, kotor banget. Dan aku harus ngeberesin semuanya sampai merentet pinggangku. Kenapa nggak bangunin saya, Pak? Nanti kan bisa saya bantuin. Kasihan istriku capek habis dimarahin. Terus udah disuruh macam-macam juga sama mamaku. Kenapa? Baru dengar aku ngomong kayak gitu aja, udah GR. Mata pria itu memang tertutup saat dia menarik tangan Aida selepas mengucapkan kalimat terakhirnya. Tapi tentu saja, kata-katanya itu membuat Aida benar-benar gemas. Tidur, Pak, tidur. Kalau capek itu tidurlah. Ini ngapain juga, Bapak? Tangan saya malah dipijitin. Tapi enak kan pijatanku? Pas kan buat ngilangin pegalmu karena masak tadi? Pertanyaannya tak dijawab. Malah sekarang, pria itu menggerakkan tangannya, membuat rasa enak di tangan Aida. Karena memang Aida juga pegal setelah kegiatan melelahkan di dapur. Dari mana Bapak tahu kalau cuma masak segitu aja tangan saya capek dan pegal? Seru Aida malah bertanya balik. Pasti capek kan? Dari tadi kamu masak menu sebanyak itu. Reiko kini membuka matanya dan tiduran dalam posisi miring, masih dengan satu selimut yang sama dengan Aida. Apa mama tadi menyuruhmu memasak buru-buru? Berapa jam kamu dikasih waktu untuk masak sampai kamu kerja berantakan begitu, Bapak lihat aja sendiri ke CCTV Bapak. Di situ bisa kelihatan semuanya. Udah kayak ikutan MasterChef. Tapi sayangnya, jurinya bukan chef tuna yang ganteng. Aida baru selesai bicara. Au, bibir saya kenapa digigit, Pak? Keluh Aida kesal. Gigitanku juga itu nggak akan bikin berdarah dan nggak akan bikin luka kok, protes Reiko. Kamu aku tanya bener-bener malah jawabnya kemana-mana. Lah, tadi saya udah jawab bener toh. Bapak lihat aja lah ke CCTV Bapak. Tapi kan CCTV ku cuma ada gambar, gak ada suaranya. Lah, emang kalau saya cerita, Bapak percaya sama yang saya katakan? Nanti disangkanya saya jelek-jelekin ibu sama adik-adik Bapak lagi. Aku tanya, kenapa nggak ngejawab aja sih, malah disangkanya. Gak usah lah, Pak. Lagian kalau saya ngomongin orang, yang ada saya sendiri juga yang akan dapat dosanya. Kalau saya ngomongin orang bohong dilebih-lebihkan, saya berarti sudah memfitnah. Kalau yang saya omongin itu benar semuanya, saya gibah. Kan saya bingung lah, Pak. Udah nggak usah tanya-tanya sama saya lah. Aida sampai geleng-geleng kepala sendiri, membuat Reiko malah tersenyum, masih dengan satu tangannya yang memijat tangan Aida. Kamu nih, aku kasih kesempatan buat ngadu sama aku, malah ngomong kayak gini. Sebuah ucapan yang membuat Aida menyipitkan matanya, memandang Reiko dengan posisi wanita itu terlentang, sedangkan Reiko masih tiduran miring menatapnya. Mau ngomong apa kamu? Kalaupun saya ngadu sama Bapak dan mengatakan yang sebenarnya, toh buat apa, Pak? Lagian Bapak sendiri tadi yang bilang, kalau Bapak nggak akan bisa nolongin saya, toh apapun yang berhubungan dengan ibunya Bapak, adik-adiknya Bapak dan Ratu Lebah itu, Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Gak salah kan saya? Lagi-lagi, senyum Reiko muncul dan menunjukkan deretan giginya yang rapi. Kamu tuh selalu pintar aja bolak-balik omongan. Iyalah, Pak. Dan ya sudah, kalau tangan Bapak pegel, gak usah pijitin saya, Pak. Keluh Aida, karena memang Reiko belum berhenti juga memijatnya, padahal sudah lebih dari 5 menitan mereka mengobrol. Sudah, diam aja. Protes Reiko yang tidak mau mendengarkan Aida dan masih memijatnya. Saya beneran bingung loh, Pak.
Bapak ini nganggap saya sebagai apa sih sebenarnya? Diamlah, jangan berisik di sini. Reiko yang mendengar pertanyaan Aida merubah posisinya dari tiduran miring menjadi terlentang, dan tangan yang tadi memijatnya itu sudah menarik lagi tangan Aida, membuat wanita itu tak lagi tiduran di bantalnya, tapi di tangan yang tadi menyangga kepala Reiko. Ya udah, terserah Bapak deh kalau Bapak nggak mau ngejawab. Sebenarnya saya ini di sini posisinya seperti apa terserah Bapak aja lah. Tapi sekarang saya punya satu permintaan. Saya pengen ketemu adik saya sama ibu saya. Dan saya janji saya nggak akan ngomong-ngomong tentang Bapak dan hubungan kita ini. Semua tetap jadi rahasia. Cuma boleh kan? Minggu depan saya ketemu mereka. Aida melirik seseorang yang ada di sampingnya yang masih memejamkan mata itu. Reiko memang memijat lengan Aida sambil menutup matanya sekarang. Aku bilang kan ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Pinta Aida supaya diperjelas. Ada beberapa syarat. Ya udah, apa-apa sebutin coba. Aida makin tak tahan. Yang pertama, weekend ini kamu harus ikut aku ke rumah keluarga Prayoga. Hah? Weekend? Besok itu kan masih tanggal 20, Pak. Berarti weekend itu masih 3 hari lagi. Ini udah lewat tengah malam, berarti udah tanggal 20. Weekend tanggal 22. Jawab Reiko sambil memiringkan kepalanya. Dia membuka mata dan sudah menatap ke wajah Aida. Mau ngapain kesana lagi, Pak? Nanti saya malah bikin masalah baru buat Bapak loh. Aida ngeri-ngeri sedap. Dahlah, gak usah dipikirin. Yang penting, semua luka-luka di wajahmu ini harus hilang sebelum weekend. Kini, Reiko sedikit meringis. Harusnya kamu tuh, kalau mamaku kesini dan ngomong apa-apa, kamu iyain aja. Masalah baju itu harusnya kamu juga bilang, aku aja yang beliin. Nanti kan aku bisa jawab apapun ke mamaku. Bukan kamu yang kena marah. Itu tanggung jawabku. Kalau dia kesal padamu, dia pasti akan memukulmu seperti ini. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri, Ai. Kenapa dia juga harus mengelus wajahku sih? Makin gak waras lah aku kalau kayak gini terus. Apalagi dia deket banget sama aku sekarang. Haduh, dan apa dia tahu kalau sebenarnya aku tadi bilang aku beli pakai uangku sendiri. Kan aku gak mau dia kena marah. Lalu kenapa hatiku ingin sekali melindunginya? Kesal hati Aida dengan ketidakwarasannya ini. Halah, udahlah Pak, gak usah didramatisir. Lagian juga, Bapak juga sering kok pukul saya. Dan ini bukan pertama kalinya saya kena pukul sama anggota keluarga Bapak. Lagi-lagi, demi sebuah kewarasan bersama, Aida berusaha tidak memasukkannya ke dalam hati. Sulit sekali melakukan yang seperti ini, apalagi berhadapan dengan orang yang memang memperhatikannya seperti sekarang. Tapi kan parah-parahnya aku memukulmu tidak sampai seperti ini. Siapa bilang, Pak? Aida mencebik. Bapak pikir kaki saya tuh gak sakit? Bapak pikir waktu itu bibir saya gak robek waktu Bapak pukul? Udahlah, gak usah terlalu lebay. Aida geleng-geleng kepala sendiri. Oh iya, Bapak memang pernah dipukul juga sama ibunya Bapak. Aku gak pernah bikin mamaku kesel. Jawab Reiko yang kembali memilih memejamkan matanya. Dan memang dia bukan orang yang terlalu suka banyak bicara sih untuk urusan keluarganya. Oh, iya sih, Bapak itu kan memang pintar ngeles. Jadi pasti gak akan pernah kena pukul. Seru Aida menyindir lagi. Dan sudah sambil memejamkan matanya, Reiko menjawab. Tubuhnya ini antara lelah dengan entahlah kenapa dia memang belum bisa tidur. Sedangkan Aida masih ada sesuatu yang mengganjal sehingga membuatnya kembali melirik Reiko. Bapak, itu tuh ibu kandung Bapak bukan sih?